hatinya gelap dan nista. Ayo saudara, janganlah lupa wajib mengaji dan tingkatannya. Kalaulah bagus iman tauhidnya, baik bekalnya, mudah matinya. Baik bekalnya, mudah matinya. Ikhwan yang soleh, baik hatinya, karena sempurna amal ilmunya. Jalan thariqah dan ma'rifatnya, juga hakikat sampai rasanya, juga hakikat sampai rasanya. Thariqah kita apa mursyidnya, tempatnya ada di surga. Semua orang datang padanya, minta dibuka pintu hatinya, minta dibuka pintu hatinya. Shahibul Wafa, nama yang mulia, Tajul Arifin, nama panjangnya. Semua orang cinta padanya, karena baik budi dan akhlaknya, karena baik budi dan akhlaknya. Ayo amalkan syahadatnya, janganlah lupa otaman manakibnya. Walaupun rendah tingkat dunianya, pasti mulia tingkat akhiratnya, pasti mulia tingkat akhiratnya. Ayo amalkan banyak
Semoga Allah berkahkan rezekinya, Allah berkahkan keluarganya, Allah berkahkan umurnya. Wabil khusus semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahkan dalam kehidupan beliau, sehingga kita sekalian mengharapkan mudah-mudahan rahmat dan barokah dalam kehidupan beliau akan senantiasa mengalir kepada kita sekalian selaku murid-muridnya. Kita tadi membuka surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila rahmati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah wa aftah alaina bil ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqi Taha sayyidil kaunain wa jadil hasaini abil bakul wal qasim rabbana fa'baina wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa qalbi bihaqqi jatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqudi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudratnya, dengan iradanya, dengan ilmunya, dengan hayatnya. Pada malam hari ini diisyrakan kita ke tempat ini. Semoga adalah kita akan diibaratkan oleh Allah kepadanya. Dan marilah kita sama-sama sampaikan salawat serta salam setinggi-tingginya kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya semua, dan para pemimpinnya sampai akhir zaman. Semoga semuanya senantiasa diliputi dengan kemuliaan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita sampaikan salam kepada guru agung, para sahabat, ya, sahabat Anom dan seluruh keluarga besarnya yang berada di Patapan Surya Raya Kajeban Rahmaniyah. Semoga beliau semakin ditambah kemuliaannya, dan semoga kemuliaannya tercurah kepada seluruh keluarga besar, khususnya para saudari, para putra, para cucu, para cicit, dan juga kepada kita dan seluruh murid-murid seluruh dunia di mana kita berada. Semoga semuanya tercatat sebagai murid-muridnya, sebagai murid Tuhan Syekh Qadir, sebagai murid Tuhan Syekh Shalihul Wafat
marilah sebagai pembukaan kita membacakan surah Al-Fatihah dengan mufatahah, semoga memberikan pintu pembuka kepada kita kefahaman. Tidak ada yang bisa memberikan faham kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bicara di depan ini tidak lebih mulia, tidak lebih soleh, tidak lebih berilmu, tetapi marilah kita mengambil wasilah daripada acara malam hari ini, semoga menjadikan wasilah karena memang Allah perintahkan wabtagu ilaihi wasilah. Semoga menjadikan wasilah Allah turunkan hidayah dan taufik kepada kita semua agar kita diberikan istiqomah di dalam menjalankan segala kewajiban kita. Marilah kita bacakan Al-Fatihah sesuai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sebelum memulai membukakan pintu maaf seluas-luasnya, barangkali banyak kesalahannya dan lain sebagainya, ya. Dan juga sama ya, kita sebagai tuan rumah bahasa sebagai semoga segala apa yang ada di sini segala kekurangannya dimaafkan. Pada malam hari ini sesuai dengan obrolan saya dengan Kang Hamdan, insya Allah kita akan bahas bab istinja, ya. Karena bab istinja ini adalah banyak yang nggak dianggap dari semua. Padahal bab istinja ini adalah lebih penting daripada bab wudu dari semua. Karena wudu itu adalah wujud dan sah. Kalau seandainya istinjanya adalah benar. Selama ini orang memahami istinja itu adalah hanya sebatas kepada ampas makanan yang keluar dari anus. Dan kita harus ngerti bagian anus kita itu adalah mana dan bagaimana mensucikannya. Karena kalau istinjanya nggak sah, maka wudunya nggak sah. Kalau wudunya nggak sah, maka sholat dan zikirnya pun tidak sah. Maka sebenarnya Abah sudah sering berulang-ulang membahas tentang istinja. Ya. Ada istinja dohir, ada istinja batin, ada istinja awal, ada istinja akhir, ya. Para ulama selama ini kalau kita bahas ulama-ulama fikih terutama, mereka hanya concern kepada istinja mengurus setelah dari ampas keluar, ya. Tetapi ulama tasyawuf, ulama ahli ma'rifat, ahli hakikat jauh dari sini. Bahkan yang lebih utama, istinja itu adalah justru dari mulai diawali dari istinja itu adalah bagian dari istinja itu adalah bagaimana kita mendapatkan rezekinya. Karena barang yang najis, Bapak cuci kayak apapun di penghujungnya najis. Maka istinja awal yang harus Bapak pahami adalah bagaimana kita mencari rezeki yang halal. Itu namanya istinja awal yang harus kita paham. Kemudian yang kedua, setelah rezekinya halal,
Atau barangkali ada yang subhat yang Bapak tidak mengerti, bahasa PG-nya teu aen, teu nyaksikeun kumaha datangnya proses eta duit. Tiba-tiba aya nu mere duit we, atau tiba-tiba aya nu mere barang we, kadang. Bagaimana istinjanya? Tadi. Karena istinja akhir diurus kayak apapun, kalau yang dimakannya adalah tidak halal, maka ceboknya kayak apapun tetap najis. Maka ini Bapak harus pahami ya. Kalau seandainya toharoh kepada bab syirik adalah dengan tauhid, kita suka bahas ya. Tapi hati-hati mentauhidkan Allah karena kita punya jasa, maka kita harus mengerti bagaimana hukum alamnya antara kita dengan beras, antara kita dengan ikan dan seluruh makanan. Karena kita dan seluruh makanan di alam dunia ini semuanya adalah milik Allah. Aku dan seluruh yang ada di alam dunia ini milik Allah. Maka inna lillahi. Maka karena semuanya milik Allah, bagaimana berasnya kita kembalikan pada Allah? Bagaimana ikannya kita kembalikan pada Allah? Bagaimana tadi cai minumna dibalikan ke Allah, cai kopina dibalikan ke Allah. Makanan dan minuman yang kita makan dikembalikan pada Allah. Ingat, seluruh isi alam ini terdiri dari unsur narun api, hawaun angin, ma'un air, turabun tanah. Maka beras pun sama, dari narun karena dipanasi matahari, hawaun karena ditiup oleh angin, ma'un ditumbuhkan dengan air, turabun dia ada pada tanah. Maka bagi Allah dan mereka-mereka yang sudah bisa melihat dunia ini sekarang sudah berubah menjadi WC. Bayangkan oleh Bapak, dari mulai Bapak, jangankan di periode yang sekarang, katakanlah Bapak berusia 40 tahun, berapa yang sudah dimasukkan ke dalam tanah? Orang syariat nggak paham. Padahal dari semua makanan itu semuanya berasal dari Nur Muhammad. Kita, ruh kita, jasad kita berasal dari Nur Muhammad. Nah, daging yang menyusun tubuh kita, darah yang memompa di jantung, didorong ke mata, didorong ke telinga, didorong ke tangan, didorong ke hati, didorong ke kaki. Apakah darah itu dari makanan yang sudah diistinja? Istinja awal. Karena semuanya dari Allah, kita harus punya cara. Makanya malam hari ini Abah akan membahas bagaimana mengembalikan. Itulah kenapa orang di alam kubur itu akan dicabik-cabik sehingga membusuk luar biasa, diserang dengan segala bilatung, ular dan lain sebagainya. Adalah sesungguhnya, ingat, seluruh makanan yang kita makan, ikan yang kita makan, air yang kita minum, semuanya adalah Nur Muhammad, semuanya milik Allah dan harus dikembalikan pada Allah. Maka istinja awal ini penting. Karena kalaupun Bapak berbicara istinja akhir, bagaimana mau cuci nanti sampai dirodot dan lain sebagainya, itu adalah kalau yang dimakannya halal.
Maka malam hari ini barangkali kita coba, ya. Karena kalau tidak, makanan itu diengekkan oleh kita, saripatinya. Karena Bapak anggap api itu tidak punya roh, angin itu tidak punya roh, air itu tidak punya roh, tanah pun hidup seperti itu. Karena air, karena air itu, karena api itu adalah perlambang jalannya Allah. Alifnya huruf lafaz Allah. Angin itu adalah lam awal lafaz Allah. Air itu adalah lam akhir lafaz Allah. Dan tanah itu huknya lafaz Allah. Berarti kalau tidak dibalikkan pada Allah, selain diri kita tidak bisa pulang pada Allah. Karena tubuh yang kita makan ini. Maka jangan kenapa Bapak tahajud, Bapak duha, rajin zikir dan lain sebagainya. Ibaratkan mobil, mobilnya kita ini semua adalah mobil termewah yang diciptakan Allah di alam ini. Bensinnya aja mungkin kalau seandainya sekarang Mercy, pakai apa biasanya Mas? Yang paling mahal bensin, turbo. Pertama turbo, ini diisiin solar bekas. Akhirnya yang lari ke hati kotor, lari ke mata kotor kelihatan, lari ke telinga yang mau dengarnya yang kotor. Karena tubuh kita ada 8 bagian yang dohir, 4 di kepala, 1 mata, 2 telinga, 3 mulut, 4 hidung. Itu bagian tubuh kita yang dohir. 4 lagi tangan, kaki, perut, dan di bawah perut. Itulah yang harus dijaga oleh kita. Kenapa tangan ini susah ditahan untuk nyuri? Kenapa tangan ini susah untuk diajak berbuat baik? Kenapa tangan ini banyak menyakiti orang lain? Karena darah yang masuk ke tangan ini dari makanan yang tidak istimewa. Paham? Karena dia akan muter. Itulah kenapa ahli hakikat itu akan paham manusia itu akan kembali lagi. Karena penyusunnya dari makanan itu dia kembali. Bahwa bahkan apa bisa jelaskan menurut ilmu biologi? Karena semuanya itu hanya tentang DNA. Ya. Dan kita tidak bahas secara bab DNA dulu, nanti kita bahas secara bab DNA. Tadi ya. Bapak pernah dengar bahwa keringat baginda Nabi itu harum? Pernah dengar kotorannya juga karena diistimnya. Maka inilah yang harus Bapak pahami tentang bab istimnya tadi semua. Tubuh kita ini adalah juga sama. Narun, hawaun, bangun, turun. Karena kita adalah pemimpin di bumi ini. Kita adalah raja di bumi ini sebagai khalifah. Maka tanaman, makanan, binatang yang ada di alam ini, dia hanya bisa kembali kepada Allah lewat kita. Maka betapa mereka akan menyiksanya. Itulah kenapa pada saat Allah membahas tentang sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan tanha fahsya munkar. 3. Tanha fahsya munkar. Sifat bahimnya, sifat subuhnya, sifat syaitannya. Kenapa bisa dibiarkan sifat bahimnya?
Bahimia itu binatang jinak. Jadi orang manusia ini sesungguhnya tubuhnya manusia hakikatnya sudah bisa jadi domba, jadi kambing, jadi sapi. Makanya istilahnya itu istilah bahimia, itu bukan istilah ulang dari nanti. Sifat binatang jinak, suhunya sifat binatang buas. Bahkan syaitan itu yang tidak toharoh, yang syaitoniah itu adalah yang tidak toharoh, kesyirikan. Dan itulah orang musyrik itu najasun, orang musyrik itu najis. Ya. Malam ini Abah tidak membacakan tentang bab musyrik itu najasun, tapi sekarang kita bicarakan cangkangnya, karena kita ngomongin rohnya dikembalikan, jasad ini yang akan kena dari semua. Makanya dari makanan yang Bapak karena tidak istijah, maka sekarang dari makanan itu diengekan masuk septic tank. Unsur DNA-nya, rohnya, narut hawaun ma'un turabun, kembali lagi kepada apa? Pada pisang. Makan lagi pisang, balik lagi ke Bapak. Bapak makan domba, makan ayam, itu kan sifat bahimia. Tapi ayam dan domba yang Bapak makan tidak kembalikan pada Allah, karena domba dan ayam juga sama, narun hawapun ma'un turabun. Maka balik lagi kepada kita dari sifat kebinatangan itu. Itulah kenapa bagi kalau zaman Nabi Musa dulu orang itu tidak sholat, tidak puasa, yang tidak apa langsung berubah jadi binatang. Ya. Zaman Nabi Musa itu langsung. Makanya kenapa hari Sabtu itu orang suka malas kerja hari Sabtu, nggak ngerti orang itu. Pada hari Sabtu itu hari suci. Mereka anggap itu sebagai hari Yahudi. Padahal apa maksudnya? Orang yang dari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis nggak jamu dan nggak Sabata, nggak Sabtu, jasadnya sebetulnya secara hakikat sudah berubah jadi monyet. Maka disahkan kenapa hari Sabtu itu jadikan hari besar Yahudi, karena saat itu umat Nabi Musa ingkar kepada Nabi Musa sehingga ngaraclok beruntutan. Nah, makanya pahami oleh Bapak kenapa dalam Quran tadi ada kirodatan, khanajin, monyet babong, Quran. Dan hasil penelitian ternyata DNA manusia hanya beda 2 dengan manusia. Babong itu 98 DNA, monyet itu 98, manusia 100. Berarti kurang berapa? Deket teteh, deket. Kenapa kemarin waktu kita divaksin, bahkan vaksin untuk haji, Bapak pernah dengar vaksin haji ada serum babi? Sampai dokter nggak mau ke haji, kalau divaksin ya tidak bisa. Dan canggihna kita manusia boleh tidak panggung. Dan kenapa kemarin Zeneca vaksin itu dibuat dari monyet? Vaksin yang dibuat itu yang ada sekarang itu dari 2 binatang, babi dan monyet. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, hei Muhammad, katakan kepada mereka, maka akan kujadikan mereka babi dan monyet. Quran yang berkata tadi. Dan kalau seandainya jangankan babi, Bapak kembali lagi sifat ayam, ada sifat kucing, tadi semua. Saya makan tikus, Bang. Tikus pakai racun, dibuang dekat tempat sampah. Di situ ada pohon mangga, disedot DNA-nya sama
Mangga didahadeui mangga ku Bapak sub sifat tikus bagi kita. Saya pakai tikusnya dibuang ke kali, Pak. Di kali palir, dihakan ku lele, diuseupan ku jelema, dihakan deui balik deui. Coba kalau Bapak ngerti hukum biologi, sebetulnya berputar semua. Maka bagi orang yang sudah ngerti biologi akan percaya reinkarnasi. Karena ternyata setiap benda itu sebelum rohnya pun kalau terus dia berputar. Saya mah itu makan lele, liwat atuh kalau ke laut, dihakan ku peda, dihakan ku cumi. Bahkan punten kalau ada orang mati itu cumi paling doyan, apalagi ke perempuan. Itu abang pernah kan rumah abang di pelabuhan itu dekat kamar mayat dulu. Kalau kecil itu ada mayit, abang pernah lihat itu ada bangkai perempuan, mungkin di bawah ke situ itu dia nak loket nak dia dompet itu cumi keluar. Tergantung dia. Bahkan gurita, ternyata gurita jeung cumi resep. Makanya kalau lagi musim kematian, lagi tsunami, ada cumi. Itulah kenapa baginda Nabi menyarankan contohnya makanan itu berpengaruh kepada watak manusia. Maaf kepada baginda, sahabat kita di sana di daerah Batak yang ke atas itu apa namanya? Top harus yang kalau ngomong orang pacaran aja udah cinta banget. Kalau dia mah nggak bisa manja, beda dengan orang Sunda. Tapi jujur mereka itu ngomongnya kayak begitu. Kalau orang Sunda mah lain, anak kasar, mulut mah mohon sini kan dari kerok. Ya, lihat beda nggak ngomong orang gunung dan orang tergantung apa yang kita makan. Abah ke Hanoi, ke Vietnam, itu makan tuh dulu. Itu orang Hanoi itu paling doyan makan anjing. Itu di Jakarta kayak berantem ngomong percis. Kata berarti kalau makan anjing di mana aja sama, di Hanoi maupun di daerah apa tuh si Buaga atau apa tuh yang maaf ya apa juga ngerti. Kalau ngomong itu kan, itu dari makan. Kalau orang gunung lebih kenceng mana ngomong antara orang gunung sama orang pantai. Tadi kan orang sana makannya gitu. Kalau yang gini nggak bunyi dia, tapi orang itu akan punya penyakit daim seperti dia jorok seperti babi. Ya, makanya manusia itu ada yang mirip babi, ada mirip anjing, mirip monyet, mirip tikus, mirip kucing. Begitu lihat makanan dia, tapi meleng dikit. Ada kan orang kayak gitu banyak. Tikus apa? Kucing. Ada lagi tikus. Makanya sudah ada kalau koruptor itu disebut tikus kantor. Dikrokoti. Tikus berdasi. Ya artinya apa tidak mau bahas. Kalau abang mau bahas bab itu, sesungguhnya makanan itu berpengaruh pada watak dan akhlak. Nah, kepada kita orang Islam, walaupun dia makan babi, sekarang begini, kalau bapak makan ayam yang mati kepukul, boleh nggak? Yang mati ke gelas mobil, boleh nggak?
Bukankah ayam itu binatang halal? Ayam itu binatang halal. Tapi kenapa ayam yang kegilas mobil itu tidak boleh dimakan? Dia menjadi najis. Berarti tidak semua makanan halal. Kalau tidak disebutkan nama Allah, itu menurut syariat. Maka potong binatang itu baca bismillah. Tapi lebih daripada itu, sebelum dimakan ada istinja awal kepada binatang itu. Antarkan dia kepada Allah. Ada bagian yang halus jadi daging, ada bagian yang kasar. Istinja lagi, ada istinja akhir dengan kotoran. Ayam yang kita makan, bagian halus masuk ke tubuh. Bagaimana kalau ayam itu dapat nyolong? Maka darah yang dipompa oleh jantung. Maka tadi istinja awal itu pastikan rezeki kita itu halal. Karena kalau tidak halal, walaupun bapaknya beli kucing, maka sholawat dulu, dikir dulu, maka bismillah. Halal tidak bisa beli kucing, tetap haram. Nggak bisa. Jadi barang najis sejatnya itu tidak bisa disucikan, karena yang batil tetap batil, yang najis. Itulah kenapa Allah ciptakan babi dan anjing dan binatang-binatang lain yang tidak halal dimakan. Tapi hati-hati, binatang yang dihalal sekalipun, kambing yang ketabrak truk mati, bangkai. Walaupun Bapak sembelih dengan nama Allah, tapi itu tadi kambing tidak akan ridho pada saat dia jadi kebalikan, maka itulah yang menjadi masalah. Maka akan menjadi sifat bahaya pada tubuh kita pada saat kita memakannya. Itulah kenapa kita harus mengerti dengan bab istinja. Ya. Apa itu poin aja pada waktu ini sempit, ya, semua. Ya. Jadi untuk istinja, awali ucapan setiap mau makan itu bismillahirrahmanirrahim. Pastikan baca bismillah. Setelah itu baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lihatlah makanan itu, mintalah pada Allah semua yang terlibat. Kalau ikan, dari mulai tukang jaring, tukang perahu, yang bikin perahu, yang bikin jaring, yang nangkapnya, yang mikulnya, yang bawa perangan, dari perangan dibawa lagi pedagang encer sampai ke pasar kita, dari pasar kita sampai ke dapur kita, dari dapur kita dimasak oleh istri. Maka cukup dengan doa Allahumma barik lana. Maka kenapa makan itu walaupun sendiri, doanya jamak. Allahumma barik lana, bukan Allahumma barik li. Karena betapa banyaknya yang terlibat. Coba satu sambal yang ada di coreng, Bapak akan menangis kalau menyaksikan. Ya Allah, betapa agungnya Engkau antarkan semua sampai berwujud. Berapa banyak yang terlibat di tomat, dari mulai yang bikin bibit, yang jual bibit, yang nanam, yang olah, yang panen, yang mikul, yang jual, sampai anak-anak. Makanya perempuan itu kenapa dituntut banyak dalam ibadah? Karena tanah. Nah, makanya itulah hebatnya Islam. Makanya apalagi bapak-bapak bahagialah udah masuk dalam thariqat semua. Karena seluruh, kalau seandainya tekniknya ini seluruhnya dari mulai dulu Tuan 10 Qadir sampai sekarang ada 1 miliar, berarti Bapak mati itu setiap waktu sholat dipikirkan oleh 1 miliar. Ya,
orang. Itulah bahagia. Dan kita punya guru sampai kepada Rasulullah. Maka berbahagia. Maka istiqomah. Makanya kalau bapak nanti ada yang mati di sini, saya tahlil pun apa? Wong kita tahlilnya setiap waktu, setiap tadi sembilan wahi abadina. Itulah abadina semua kamu 7 turunan. Wa ummahatina, tidak induk semua sampai kepada Hawa. Karena kenapa dinamakan dalam tawasul sampai Nabi Adam dan pahami oleh Bapak dan semua, jalankan terus dari semua, karena dan yang akan bertanggung jawab itu bukan amal Bapak, salah Bapak, nanggung jawab semua. Makanya di dunia saja guru rohani itu kering sebagai murid, koma di akhirat mereka bertanggung jawab. Itulah kenapa Nabi Isa itu disebut guru selamat. Karena tadi malah buka Abdul Qadir cukup sebutkan guru. Malah buka Abdul Qadir. Mana Nabi buka Abdul Qadir. Maka kita buka Abdul Qadir. Maka guru kita semua, maka bila kalau dia yang sosok awal wah, analisis Abdul Qadir kepada masyarakat si bapak yang tiap hari. Bapak jangankan baca ilahat roti setiap habis sholat. Saya baca kitab-kitab seseorang yang hanya sekali membaca kepada malaikat itu penjaga matahari, malaikat penjaga matahari datang kepada dia minta izin pada Allah. Ada simpulan yang baca Fatihah pada saya. Itulah kenapa budaya dengan itu tawasul, tarik paut untuk walina, bahwa susun dalam tawasul itu nepi, karena itu udah rumus. Siapa mengucapkan salam kepada mereka yang sudah meninggal, maka mereka akan ada di situ. Buktinya bahwa setiap kita mengucapkan salam orang yang di situ di mana? Nabi. Pada saat masuk kuburan apa yang dilakukan? Mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan dia. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Kenapa Nabi mengucapkan salam? Karena Rasulullah tahu orang-orang yang walaupun itunya lisannya di situ, ruhnya tidak di situ. Pada saat kamu ke situ ucapkan salam, hadir. Maka Nabi berkata, kalian mencariku, aku diizinkan oleh Allah. Pada saat kalian mendatangi makbarku, ucapkan salam padaku, aku ada di situ. Dimanapun kita sebutkan di lahir Nabi Mustafa, hadir di sini, dimanapun, termasuk guru kita. Ya. Pahami ya? Nah, waktunya agak mepet. Pahami dulu. Jadi bapak-bapak ini sudah soal maka dulu ada pernah ribut. Apakah Surya yang menjamin poin-poin? Kalau Allah katakan, kita ini nggak akan dihitung, dikir bapak nggak dihitung, habis. Sholat bapak nggak dihitung. Udah sekarang kita hanya menikmati aja, ngikutin tabaruk kan. Mereka nanti, makanya kasih Qadir setelah debat sama Allah ujungnya bedakan, malaikat entong ngakesan murid kuring. Tanya ke Allah sah Abdul Qadir. Akhirnya apa kata Allah? Bahasa. Setelah kata Allah, ya Abdul Qadir adalah makhluk yang aku cintai. Ya sudah, kalau begitu ya Allah, jangan lihat murid-murid, lihatlah diri. Makanya dia pengasabah itu nggak sakit sejak 11 tahun karena mengikut beban jutaan muridnya ya, di seluruh dunia. Maka dohirnya seolah sakit, adalah ruhnya hidup terus besar. Bukan yang sebaliknya, ada mursyid yang dohirnya makin gagah,
Dohir makin gagah, ruhnya makin mengpeleh. Kan semua. Lamun mulutnya makin gagah, tadi. Omong paling itu dajal kaja lemah. Berarti ruhnya mengpeleh. Karena manusia itu nabis, dohir dominan, ruh nol. Maka para mursyid itu udah gak banyak berkata. Boro-boro main aja lemah. Pengarsa apa? Ini nur yang dibicarakan. Ya. Nah, cuma kita perlu ngerti tentang bab apa namanya. Setelah kita katakan Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian katakanlah oleh kita, jangan main belum boleh. Makanya para sahabat itu sebelum makan sholat tatawwu 16 rakaat sebelum makan. Entong main aku boro-boro sebelum makan 16 rakaat anu wajib oke masih ngerasa kapan? Pengarsa apa? Sebelum makan itu mengambil wudu, sholat 16 rakaat, usolli sunnat tatawwu. Paman tatawwa khairan fa huwa khairun. Maka itulah maka sekali kalimat itu sholat sunat tatawwu. Apa kan pernah bahas? Simpan tuh tentang bagaimana cara sholat tatawwu. Ya. Karena pertama udah Bapak mah ini wae kamu sahabat atau mau sholat apa? Can sanggup wae kena pas rakaat. Itu mursyid. Kemudian ya Allah terima kasih atas rezeki yang kau berikan. Itu ucapkan oleh kita. Setelah dalam hati. Maka sebenarnya setelah Abah mempelajari Katolik, Kristen, kurang. Mereka itu kalau sebelum makan, mah ingat nggak kita makan punya Pak Budi di pendeta. Saya mah gak makan pendeta CS. Anaknya suruh doa gantian setiap makan, tungkul begini. Ya Tuhan Yesus, yang ulah alergi bukan Tuhan Yesus ya orang sarua tilu. Nanti jujur orang kan. Nur Insan, Nur Muhammad, Nur sama lain istilah orang kalau samsudon mendekati ya paham ya. Katakan ya Allah terima kasih atas rezeki yang kau berikan. Pahami dulu. Tapi rezeki itu nggak apa-apa karena rezeki itu dibagi dua, ada halal ada haram. Jadi rezeki itu ada yang haram. Kalau rezekinya dapat maling ya rezeki. Rizki abdi kenging madong. Rizki. Jadi rizki itu bukan yang halal saja, yang haram juga rizki. Maka katakan oleh kita, makanya tadi usahakan sebisa mungkin adalah dari awal adalah untuk apa namanya istinja awal itu rizki itu usahakan. Tapi ada hal-hal yang bisa tidak hindari. Tenang, ada kalau najis ada najis mampu. Maka otomatis di situ pun ada yang dimaafkan. Kalau di luar kendali kita berarti dimaafkan. Asal ulang aja. Tapi kan kumaha ya cek si marbot tambah bor-boran halal haram kese. Dalam ayat badok kan macam ada madok. Ngan ayat itu abdi kese madok oke. Sabta apa pernah panggil tukang rampok, tukang badok. Aduh, jangan pakai doakan, tapi paukan ini biasa. Sok tanyakan di kantor, bah korupsi kayak nama biasa. Jadi kalau mereka bisa ada korupsi, niat apa? Gerok jangan. Tanya, ya. Jadi pertama, ya Allah terima kasih atas rezeki yang kau berikan. Yang kedua. Ya Allah, aku berlindung padamu dari segala sifat buruk daripada makanan ini. Kan tadi, makanan yang kita makan itu
akibat istinja manusia sebelumnya terus tidak pernah benar. Akhirnya ruh domba balik deui, ruh anjing balik deui, ruh bangkong balik deui karena kepada makanan. Makanya kenapa? Makanan itu berpengaruh pada manusia. Makanya lihat tadi Allah perintahkan harus mencari makanan itu halalan thayyibah. Ada yang halal tapi tidak thayyib. Geus unggul jelema kos apa asam urat. Ada resep jeroan. Tapi orang kudu siap, orang protes. Ceuk wadi apa omong asam urat dan siap nyerina. Ulah protes mun geus nyeri darang eta pakai teh eta urang geus nganyang kapake to lamun ngadahar ieu ya suku jadi asam urat tadi semua. Maka itulah paham tadi. Jadi yang kedua, ya Allah, yang pertama ya Allah terima kasih rezeki yang Kau beri. Setelah bismillah Allahumma barik lana bima razaqtana, dalam hati ingatkan ya Allah semua orang yang terlibat datangnya makanan di piring ini pada saat doa di hati saya. Setelah baca bismillah boleh kencang, Allah barik tahan hati ya Allah terima kasih atas rezeki yang Kau beri. Yang kedua, ya Allah lindungilah aku dari sifat buruk makanan-makanan ini. Itulah kenapa ayeuna mah kadahar ieu asam urat, kadahar ieu darah tinggi. Itu. Padahal kita sudah ngerti dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Tidak ada yang mere manfaat, eueuh nu mere darurat, eueuh anu ngahirutkeun, eueuh jeung nu mahekeun kecuali Allah. Kunaon ayeuna daging jadi gagah begitu di dalam kolesterol. Beuteuy jadi gagah begitu di dalam darah tinggi. Kakanan dan ngancam. Jadi seolah-olah bingung. Makanya saya pernah ngomong dulu, Profesor Herwin masih pernah di TV. Sekarang saya dari bingung makan naon. Iyo nyebabkan iyo, ini nyebabkan ini nyebabkan itu. Karena makanan-makanan itu tidak diistinja. Dia kembali lagi ke tanah, DNA air masuk lagi kepada tanaman yang kita makan, kacau, kan ahon tadi, karena sayuran, omong sayuran dipupuk ke domba. Itulah makanya kenapa bukan hanya kita. Kata innalil, aku ini milik Allah, selain daripada aku pun milik Allah. Tapi kalau tidak dikembalikan wa inna ilaihi raji'un, sama jeung jelema minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Naon deui tina taneuh tak naon tina jadi naon. Yang bahaya kalau seandainya dari makanan yang kita haram tidak diistinjakan yang awal, subwe karena jadi sperma bapak. Falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafi yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Akhirnya makanan tadi jadi lupa kan bagong tadi asup pada awak cok pina calon pi bagong cok calon pi anjingan cok calon pi setan. Generasi ke generasi akan menjadi buruk, lebih buruk. Karena sekarang itu waladun sabit itu susah, yang lebih baik dari ayahnya itu susah. Semakin hari lebih buruk dan lebih buruk. Nah, ayo kita bagian dari orang-orang yang mampu mengembalikan seluruh isi alam ini kepada Allah. Nah, tadi ucapkan bismillah, yang kedua baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang pertama baca ya Allah. Ingat, rizki itu semua milik Allah.
Berterima kasih dulu kepada pemiliknya, minta izin. Ya Allah, terima kasih, maka rezeki ini yang datang pada yang pertama. Yang kedua, ya Allah, aku berlindung padamu daripada segala sifat buruk dari makanan, baik bahimia maupun subuhnya maupun syaitannya. Bahkan termasuk dedemit asupnya kepada kita itu. Makanya tadi orang yang suka ada dengan dedemit itu ada dedemit dalam dirinya. Paham? Kemudian yang ketiga, dalam sebelum kita memasukkan mulut itu adalah, ya Allah, aku kembalikan makanan yang ini, ya, yang halus kepada yang halus, yang kasar kepada yang, karena dia makanan itu dua unsur sama kayak kita, ayat dohir, ayat batin. Makanan itu ada unsur naruk, hawa, maupun turun, rohnya ada. Sama kayak kita. Ada dasar, ada ruh kita. Makanan juga sama. Makanya yang ketiga, ya Allah, aku kembalikan makanan ini yang halus kepada yang halus. Maksudnya unsur naruknya, hawa, maupun turunnya dikembalikan kepada Allah. Dan yang kasar kembali ke unsur tanah, unsur angin, unsur air nanti pada saat istinja akhir. Itu tahapannya, ya. Kemudian ya Allah, jadikanlah, karena makanan yang kumakan ini dari nur Abu Muhammad, maka jadikanlah cahaya pada jantungku, nur pada hatiku, nur pada mataku, nur pada telingaku, nur pada tanganku, nur pada kakiku. Kemudian setelah itu masukkan makanan itu ke mulut. Niatkan dalam hati, intikatnya adalah memasukkan rahmat Allah, karunia Allah pada diri kita. Maka yang masuk itu akan menjadi nur, karena dia sudah dirojibunkan pada Allah. Maka sifat buruknya, maka jangan lagi Bapak punya takut pada petai, jangan takut makan kambing, jangan takut kepada apapun makanan, karena dorong wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Rojibunkan oleh kita kepada kita jadi manfaat. Pandang makanan itu sebagai roh. Akan masuk misal malam ini pada Bu Haji juga sekali. Karena Bu Haji itu awas makan itu. Awas ada supaya bingung ada. Kita awas itu awas aja kan awas. Nyaho paling punya angka sakit. Nah, kenapa sakit kering kan berhenti bisa jadi mainan kalian dari kapal ini, kalau bobokan tadi, supaya bisa ingat, supaya bisa anu bodasna. Nu hidup ngalungin panu, kemana-mana orang. Malah jadi dia ngomongin tauhid santai dengan dia. Apa cuma kayak ruhi lah masih kena pikirkan ya sebenarnya. Santai, karena ini masuk mengilim. Maka dengan cara itu sempurnalah makanan itu selesai. Maka rohnya bagian yang halus tidak masuk ke tanah. Maka dia tubuh kita semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Setiap makanan yang masuk, maka itulah kenapa orang yang matinya syariat yang tadi tidak benar istinjanya, tubuhnya akan dihancurkan oleh binat, oleh ruh dan makanan yang dimakan. Itu Nabi harus ada ular, sudah akro, ada ini, itu kan harus ditakwir. Sebenarnya adalah dari ruh makanan-makanan yang Bapak tidak antarkan kepada Allah, tidak diantarkan kepada Allah, hanya diacak-acak tubuh penjahit. Maka matinya orang torikot mengecil badannya, dagingnya utuh, tapi badannya mengecil, tapi bukan jenglot. Dia mengecil, tapi dia utuh jasad. Matinya orang hakikat utuh dagingnya. Maka kata Abah juga, kalau memandang orang-orang, jangan dikira orang sekarang ini tidak ada yang lebih dari ulama-ulama dulu, itu ketolak. Karena orang zaman manapun kalau dia udah lebur pada Allah,
Maka semua ilmunya adalah ilmu Allah. Man arafullah Allah. Siapa yang kenal pada Allah, ya hakikat Allah itu semua. Maka kalau kata Abah, orang sekarang yang Abah tahu lebih hebat dari siapapun orang dulu. Maaf, asal beda. Kenapa? Karena ulama yang sekarang ini awal dan bahan bangunan ilmunya sudah komplit. Ulama ini coba baca kitab Imam Ghazali menulis kitab Bidayatul Hidayah. Setelah menulis Bidayatul Hidayah ada kekurangan, disempurnakan dengan Nihayatul Hidayah. Terus begitu. Jadi ulama dulu yang menulis kitab itu untuk menyempurnakan kesalahan yang sebelum. Makanya Imam Syafi'i ayat awal qadim, ayat awal jadi. Ini kalian ini sudah menganggap tadi pada saat pikiran kalian begitu, kalian tidak akan pernah dibukakan faham oleh Allah hari ini. Bahkan menurut apa ulama sekarang. Tapi kalian tidak ngerti, tidak paham siapa mereka, di mana mereka. Lah jangan dikira kasarnya, bahkan maaf yang apa nggak bisa komunikasi sama Allah. Maaf, bahkan ada teman apa dikasih nama langsung Allah. Maaf, jangan sampai jadi fitnah. Tuhan Subhanahu wa taala tidak pernah dikasih nama Allah. Karena tadi ilmu itu meningkat dan Allah pun mengenalkan diri makin akhir zaman semakin ebrek. Pahami. Makanya inilah tadi semua kalian kalau menuntut pemahaman seperti itu, kalian tidak akan pernah dibukakan pemahaman oleh Allah. Udah, tadi sampai mana? Setelah makanan itu masuk ke dalam perut, mulut dan semua, ya, maka saripati makanan itu adalah masuk ke dalam jantung kita berupa cahaya. Kan tubuh kita ini dari Nur Muhammad, ruh kita pun dari Nur Muhammad, tanaman itu dari Nur Muhammad. Gitu. Allah ingin dikenal Nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Wujudnya di alam dunia disebut Muhammad. Berarti setiap benda itu adalah nurnya Allah, dohirnya Muhammad. Maka dari gula dengan manisnya, garam dengan asin, ada dohir, ada batin, ada dohir, ada batin, ada roh, ada jasad. Sama sayuran, makanan, tempe, tahu, batecot, cabai. Nah itulah ya. Kemudian itu awal, ngerti ya? Istinya awal berarti intinya pastikan makanan bapak itu halal. Berusaha sekuat mungkin, kecuali perkara-perkara yang susah kita paham. Yang kedua adalah mengembalikan makanan itu kepada Allah. Tadi, maka nanti abah lainkan, nanti lihat, dengarkan lagi, catat di rumah, dan itu diamalkan. Nah kemudian setelah makanan itu berarti yang bagian yang batin sudah dikembalikan. Sekarang tinggal istinja bagian yang akhir. Nah semua ulama fikih dari dulu termasuk Imam Syafi'i yang dibahas hanya istinja bagian yang akhir. Padahal yang akhir itu tergantung yang awal. Kayak tadi cakap hati ya, tidurlah bakau di kumah cara pakai bismillah, pakai tawasul dan tambah itu jadi halal. Tapi yang halal kalau tidak dikembalikan kepada Allah seperti tadi ayam ketabrak motor mati, walaupun binatang halal maka menjadi halal. Sama kayak manusia kan ditakin, diibaratkan paehnya, ibaratkan ayam nggak disembelih, nggak tubuhnya bukan Muhammadur Rasulullah, ruhnya bukan la ilaha illallah. Makanya talqin itu adalah mengawinkan dohir dan batin, tasdid lafaz Muhammad dan tasdid lafaz Allah. Ya. Makanya orang yang sudah talqin itu berhak diakui oleh Tuhan Subhanahu wa taala, berhak diakui murid Tuhan Subhanahu wa taala, berhak diakui sebagai muridnya beliau.
gurunya menjamin. Dan Allah lihat di dalam kitab Da'watul Ahbar. Allah itu nggak langsung nanya dulu Rasulullah nggak langsung tanya dulu kamu ikut siapa. Makanya bahasanya juga man robuka. Alimante pertanyaan banyak Allah sah. Makanya ayat kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Malikin nas teh eta raja manusia, ilahin nas sesembahan manusia. Pasti manusia. Malikin nas pasti manusia. Itulah man roh bukan. Paham ya teman-teman hakikat semua. Nah sekarang istilah terakhir dari kata 10 menit tadi semua. Pada saat sekarang bagian yang dohir tadi semua. Nah ini yang terakhir untuk mengembalikan bagian yang kotoran ke dalam tanah. Asal tanah kembali ke tanah. Supaya tidak balik lagi ke bapak. Kembalikan ke tanah. Karena apa? Ayam, padi, nasi, apapun semua pasti dari 4 unsur. Narun, awapun, mamun, turabun. Yang halus ruhnya kembalikan kepada Allah tadi pada istinya awal. Yang dohir kembalikan. Nah makanya dalam intikonnya Abah udah tulis dari kitab Syekh Jili. Maka dikatakan pada saat kotoran itu mau keluar, ya itikotkan dalam hati kita semua makanan ini asalnya dari unsur tadi narun, hawaun, mamun, turabun. Kembalikanlah kepada Allah. Kembalilah tanah ke dalam tanah, angin kepada angin, air kepada air, api kepada api. Makanya jangan aneh. Kenapa Bapak susah banget? Mau ya kok susah, mau itu. Sebetulnya dari makanan Bapak kalian yang makan. Kenapa Bapak? Saya berat banget ya. Hari getih orang di rumah. Makanya kenapa? Kata Abah suka lihat kalau seseorang itu disebut ulama, Abah akan lihat dari mana nih jalur. Begitu ditanya kalau siapa bapaknya? Si Fulan. Jadi kalau si Fulan udah paling nyaman nanti lu Abah mana dengan Nabi Muhammad ya apa? Nah, nggak usah Nabi Muhammad. Tapi kasih hidayatullah ya. Yang penting kurang apa? Kurang kasih hidayatullah silsilah apa? Nah kalau gitu kita menghafal dari semua ya. Makanya setiap orang itu sebetulnya ada bagian. Makanya alhamdulillah sepatu rokok lain ustaz jadi ustaz, lain kiai jadi kiai. Tapi dulu lain kajian teh lain jauh kiai. Contoh mah abang itu kalau dari bidang mondok bidang tak lama. Tapi dari tahnya Mama Hasbullah Nabi, dari Mama Mudrika Nabi, Mama Kiai Humaydi, dari Mama Isya semua anak-anak Nabi juga mondok di lagi. Jadi sebut kiai, karena gelar itu adalah panggilan manusia atas izin Allah. Bahkan kalau seandainya ngumpul kita, ceramah itu tolong. Bahkan benar kak ceramah siapa siapa mohon mereka itu wanita ceramah. Coba ngaji beri jenayah gerakan ngaji. Makanya tadi ada rapok itu ada jadi ustad dari dia. Aduh, campur. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Makanya sebetulnya al-ulama warasatul anbiya. Waris itu terus musalsal. Makanya kayak apa? Dari Mama Hasbullah dari Mama Hanafi, Mama Isya dari Mama Mbak Sore, Mama Muhammad, apa namanya, Idhar Mama
Nur Muhammad, Nur Jahil, Nur Alison, Nur Tani Manggala, Mama Arya, Papa bisa baca terus kalau bebas. Makanya tadi itu tentang kalau kita itu tahu nasab kita sederhana dan semuanya. Jadi yang kedua, itikadkan bahwa semuanya itu kita kembalikan pada Allah. Setelah itu pada saat hancur, ya Allah, maka asal yang tanah kembali kepada tanah, dan yang air kepada air, angin pada angin, api pada angin, atas izin Engkau ya Allah. Muliakanlah mereka. Tuh. Maka alam dunia ini bukan kenapa juga tempat najis. Maka alam dunia ini akan dikembalikan oleh dunia kemana? Akhir ke orang-orang ini. Yang kalian bikin akan kembali kepada kita. Karena kata dunia enak saja lu buang tempat gua. Enggak. Nah itu akan kembali. Tapi pada saat dikembalikan kepada dia, air pada air, tanah pada tanah, angin pada angin, selesai tugasnya. Itulah disebut muli kajati, mulaka asalnya. Nah itulah setelah kita beres, kata kita dalam hati, pandanglah air. Kan kita bukan berbersih dengan, makanya tadi harus dibaca. Nabi menggunakan batu yang bukan julutil, itu tuh harus ditamsil. Ulah tentang batu julutil teh gitu, cek hadis gitu, cek Quran gitu teh gitu. Ya, hadis. Nah kemudian sekarang pada saat kita sudah selesai, ya Allah kembalikan yang tanah ke dalam tanah, yang air angin semua dengan kebersamaan dan karunia kembali kepada asal. Innalillahi. Kemudian kita mengambil air. Pandang dulu air ini adalah dari Nur Muhammad. Maka jangan air dipandang sebagai air. Pandanglah air itu lam akhir lawan Allah, sifat kohar Allah. Maka dengan sifat kohar Allah segala yang kotor akan dibersihkan. Pandang air itu air kita. Kesuciannya dari Nur Muhammad. Tapi dalam air hadapan Allah, ya air, sucikan jasadku, sucikan rohku, sucikan jiwaku, sucikan dunia, sucikan akhirat. Tutup pintu neraka dan buka pintu surga. Maka segala kesusahan yang Bapak alami itu neraka. Tutuplah. Kenapa datang terus neraka itu? Utang terlunas-lunas, maka datang utang. Tutuplah. Kemudian katakan dalam hati, Adam yang bersuci, Adam yang bersuci, Muhammad yang mensucikan, Allah yang menerima. Selesai. Maka semua makanan itu tidak akan yang diberikan darurat pada diri kita. Kita kembalikan apa semua makanan itu. Makan kembalikan kepada Allah. Karena segala apa yang dari Allah wajib kepada Allah. Dan ruhnya itu adalah tubuh kita. Ya, itulah tentang Islam. Ya. Jadi cuci tubuhku, cuci ruhku, cuci jiwaku, cuci dunia, cuci akhirat. Tutup pintu neraka, buka pintu surga. Maka berarti dari istiqya awal dari datangnya rezeki sampai yang ruhnya dikembalikan, ampasnya dikembalikan. Maka nanti Bapak akan lebih baik, darah yang mengalir, yang dibombakan pada mata. Nah nanti barulah toharoh dengan wudu, kan tadi istinja. Tapi pada saat istinja tadi adalah dirodon. Jadi pada saat dikatakan, ya, setelah itu gunakan air sebelum istinja, akhir pandanglah air itu asal dari Nur Muhammad. Sucikan pertama bagian tengah, colok 2 jari. Ini apa sebetulnya penyakit bujur ini?
awalnya dari kena seni di rodon, lain pernah disodomi, cakain pernah. Kucuruk atau menjadi tengah. Mana supaya bahasa? Karena bahasa itu maksudnya kenal yang tokai. 2 buku segini. Ya. Kalau Bapak belum bisa di awal gunakan sabun, maka pertama dikatakan colok tengah, putar ke kanan, cabut, ambil. Oh iya, kan yang namanya sok toharo itu, yang suci itu kan tidak berubah warna, rasa dan bau, harus sampai tidak bau. Maka orang yang ahli, nah apalagi yang mau sholat mi'raj ini wajib dirodol. Dulu mah abah bisa bau itu, akhirnya mulai ada bau itu bisa bukan penyakit muncul, susah, pada susah. Sekarang kalau lembut aja pakai air aja langsung sakit. Tapi nggak apa-apa itu karena ada elatnya, ada elat yang jelas. Tapi kalian yang sehat, mayat saja sebelum disolatkan, sebelum dimandikan harus dicolok, dirodol. Kenapa harus dicolok? Karena dia mau disolat. Kalian yang nyolatkannya ke dirodol. Makanya abah kemarin nanti akan ajarkan ke Pak Hamdan bagaimana mengantarkan ruh dari jasad yang tidak bisa pulang. Tadi karena yang mandikannya saja nggak bisa pulang kan, ada cara kembalikan ruhnya, kembalikan jasadnya. Nah, itu yang maksudnya Tuhan sebelum qadir ngahirupkeun anak pertama tubuhna itu mana ya Allah bisa lain kita kisahnya kudu ditakwil ya tahu ge. Jadi jangan dianggap hal-hal, makanya banyak orang yang nggak percaya dengan mangkobah itu. Padahal maksudnya adalah tadi. Makanya kenapa Nabi mengisyarahkan dengan batu 3. Kenapa Tuhan Sabul Qadir menghidupkan manusia itu dengan 3 panggilan? Sekarang sudah hidup. Oh ternyata belum. Yang kedua, sekarang nggak ada di rumah. Oh belum ada. Ketilu pasti ada. Pahami oleh Bapak dari semua. Rodol, colok, putar dulu ke kanan. Terus balikin dari sini, dari sini balikin lagi ke sini. Masih kotor, bersihkan sampai ke bawah. Maaf, saya abah pernah dengar. Pemirsa abah itu kalau sudah istinja bisa setengah jam. Karena sebelum acara dikir, tahajud, apapun mandi tobat, kalau nggak ada istinja siap. Ingat, ini dubur kita. Dubur kita ini bukan yang kerot sawe lain. Pada saat dia itu suka pada saat ambil, dia suka bagian dubur kita itu ada 5 cm ke dalam. Itu yang suka nongol pada saat mati. Itulah kenapa kaifiat memandikan jenazah itu mencolok. Ayo arek pae dicolok, nunggus pae dicolok, nyolokna karena dicolok. Inilah kegagalan. Karena gagal istinja. Maaf, kalau di 5 cm itu ada batal nggak? Batal. Wudu Bapak sehebat apapun, Bapak ngaji 100 kita pikir dalam bab wudu, tapi istinjanya gagal. Itulah ada istilah baginda Nabi. Kenapa Nabi itu menyampaikan ada istinja dengan air, ada dengan batu, dan batunya dengan batu yang jurunya ada 3. Itu punya makna. Harus ditakwil kita. Colok tengah pertama, colok pertama kedua putar ke kiri, colok ketiga putar ke kanan. Sampai dicium, sampai enggak lagi. Nah, kalau laki-laki beda dengan perempuan. Jadi pada saat udah kesat, kalau perempuan, kalau maaf duburnya dicolok, justru kalau seandainya udah suci itu licin. Tapi laki kalau sudah bersih itu kesel. Itu ciri. Ya.
Jadi istinja itu hati-hati, ya. Karena istinja yang tidak benar akan membatalkan wudu. Maka seluruh sholatnya berarti seolah-olah gerbong pertamanya istinja. Lihat saja Bapak, pada saat mandikan mayat, yang pertamanya dirodom, setelah dirodom dimandikan, setelah dimandikan diwudu, setelah diwudui di kafan, setelah dikafani di sholat. Berarti yang awalnya yang utamanya istinjanya itu. Ya. Itu saja barangkali nanti akan Abah perjelas minggu depan dari dalil-dalilnya dan kitab-kitabnya, supaya karena ini penting. Ini kebetulan tadi aja ngobrol sama Pak Hamdan bab istinja, maka Abah langsung tahu Abah ini penting ini, karena Abah juga lupa, apalagi yang nanti mau jajah sholat mi'raj malam minggu besok mulai. Nanti yang pertama ini Abah 10 orang dulu, tapi yang 10 orang juga Abah tidak bisa langsung karena energinya berat. Abah cuma bisa paling 3. Jadi nanti 3 setiap malam minggu. Nah, kalau yang nanti, makanya kata Abah, coba kalau kita belum riyadhah yang puasa 40 hari, ya belum minimal kata Abah untuk bisa nanti diajar sholat mi'raj. Sebetulnya Abah ingin sebelum Abah pulang itu semua udah Abah sampaikan pada kalian. Ya. Masalah nanti kalian tidak bisa melihat apa-apa, tidak apa-apa. Karena dulu pun Abah, ya, kalau Abah kebetulan karena mungkin Abah punya duriat yang bagus tadi, duriat itu menentukan teman. Kalau udah rampok jengkarok, payah namanya ada ribu, maka dipaksakan ke semua ribu, darah rampok tidur. Ya, maka tadi minimal kholwat yang 3 hari, dikir yang 100.000. Maka Abah akan berikan pada siapapun kalau sudah itu. Karena kalau tanpa dikir yang itu tadi, karena Abah punya pengalaman, ya tadi akhirnya yang datang itu makhluk yang tadi darwe, marbot. Mulai hari ini karena engkau sudah sampai padaku, maka aku bebaskan sholat kepadamu. Mulai hari ini kau boleh tidur dengan wanita manapun. Si marbot percaya, eta Allah, kan bahaya. Kan dulu Tuhan Abdul Qadir pernah datang. Abdul Qadir, mulai hari ini aku bebaskan syariat padamu. Abis Abdul Qadir jelas. Nah, itu kita tidak ketipu. Kita harus punya benteng. Maka apa kata surah? Hei namun kepada junjunganku Nabi Muhammad SAW, Allah tidak bebaskan syariat apalagi pada diriku. Nah itu. Pan jalma mohon, maka banyak kayaknya jalma. Istapi kalau cek istapi jangan apa? Buah lagi sekajur dan tanah hijau. Ah itu. Pas nggak ada nyatu, ingat deh. Gini harap tabagel dengan majikan, nempel. Itulah ya. Jadi silakan yang mau ikut nanti, karena kalau yang sudah pernah bikin itu tadi bisa mendapatkan ijazah nanti semua ya. Ingat harus buruan waktu, berpacu dengan waktu. Sebentar lagi Abah pun udah mau diam. Siananya mau imam jawab. Antaran guys, pai, ente bodoh aja. Terus kau memang paru ke tinggal tulis. Kitab Quran geus kos, tah nggak ada dimaksudna. Ya, kayak pengarsa apa? Ya. Ya. Makanya udah nggak ada yang bisa tanya Abah sekian belas tahun. Karena Abahnya sudah dohir, sudah ditundukkan ruhnya terus tentang Allah. Maka, nah itulah ya. Itu saja bisa sampaikan, mudah-mudahan nanti kalau yang ini buat ada siapa tuh nanti dikirimkan ke majelis zikir ya, biar nanti dipahami, mulai diterapkan sebelum makan, sebelum apa semua. Karena kesusahan yang datang pada kita itu tadi penyebabnya dari
dari makanan yang kita makan. Nah, juga awalnya usahakan dari sekarang cari rezeki yang buat pengusaha bayar zakatnya. Ya. Zakat keluarga pulang medit 2,5% keluarga. Ya. Atau toko selalu bakar KB 2,5%. Karena 2,5% itu adalah daging. Sama saja kamu kayak makan ayam, paruhnya dimakan, bulunya dimakan. Ya. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi dari semua. Ayo kita terus bagian ruhnya kita benerin, tauhidnya kita tancapkan. Sekarang bagian jasadnya kita rapikan. Itulah tujuan kita bertolak. Ya. Tidak ada lagi panutan kita guru agung pengarsa karena silakan tanya kepada orang guru pengarsa amal marhum, pengarsa dengan jeje, pengarsa ake, pengarsa semua adalah mereka semua melakukan istinja. Malah saya dengar pengarsa amal istinjanya bisa setengah jam untuk beristinja. Benar-benar karena istinja itu lebih utama daripada wudhu. Karena kata Allah, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu istinja itu bagian bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri dohir dan batin. Maaf kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Hasim cek.